Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Fitriyanti, NIM 18 100 215, jurusan akuntansi, kelas 5A. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada halaman 381 sampai dengan 382. Di situ diminta untuk membuat air jurnal utang obligasi, air jurnal metode ekuitas dasar, kertas kerja konsolidasi, laba bersih konsolidasi, serta kepemilikan minoritas. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman bisa melihat siklus transaksi obligasi dari PT Anak dan PT Induk terlebih dahulu. Selanjutnya untuk permintaan pertama, yaitu untuk membuat air jurnal utang obligasi pada tahun 2011. Di sini terdapat PT Anak mencatat air jurnal berikut sehubungan dengan obligasinya selama tahun 2011. Pada tanggal 1 Januari 2011 terdapat kas di sesi debit sebesar 110 juta. 110 juta ini yaitu nilai nominal obligasi. Kemudian utang obligasi sebesar 100 juta, premi utang globalisasi sebesar 10 juta di kredit. Premi utang globalisasi ini didapat dari hasil selisih antara kas dan utang obligasi, yaitu 110 juta dikurangi dengan 100 juta. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2011, beban biaya pada debit sebesar 5.500.000, premi utang obligasi pada debit sebesar 500.000, kas di kredit sebesar 6 juta. 5.500.000 pada debit itu didapat dari nilai kas sebesar 6 juta, kemudian dikurangi dengan premi utang obligasi sebesar 500.000, hasilnya 5.500.000. Kemudian premi utang obligasi itu didapat dari hasil nilai premi utang globalisasi sebesar 10 juta dibagi dengan 20 periode bunga, hasilnya 500.000. Kemudian untuk kas di kredit sebesar 6 juta itu didapat dari nilai utang obligasi sebesar 100.000 dikali dengan 100 juta maksudnya, kemudian dikali dengan 12%, kemudian dikali dengan 6/12. Kenapa dikali dengan 6/12? Karena obligasi tersebut membayar bunganya setiap tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2011. Kemudian untuk air jurnal yang ke-15 tadi, yaitu mencatat penerbitan obligasi ke PT non-afiliasi seharga 110 juta. Kemudian untuk air jurnal yang ke-16 dan yang ke-17 tersebut mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi obligasi untuk setiap 2 periode tanggal pembayaran bunga selama tahun 2011. Total beban bunga untuk tahun 2011 adalah sebesar 5.500.000 dikali 2, hasilnya 11 juta. Jadi total beban bunga untuk tahun 2011 sebesar 11 juta. Dan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2011 dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilai buku obligasi pada saat diterbitkan sebesar 110 juta, amortisasi premi 2011 sebesar 1 juta, nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 109 juta. 109 juta ini didapat dari selisih antara nilai buku obligasi pada saat diterbitkan, kemudian dikurangi dengan amortisasi premi pada tahun 2011 sebesar 1 juta. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu untuk membuat air jurnal investasi obligasi pada tahun 2011. Di sini terdapat PT Induk mencatat pembelian obligasi pada PT Anak dari PT non-afiliasi dengan air jurnal sebagai berikut.
pada tanggal 31 Desember 2011 untuk transaksi yang ke-18 yaitu investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta di debit, kas di kredit sebesar 91 juta. Untuk perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi tersebut dicatat sebagai berikut. Untuk nilai buku obligasi pada PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011 dicatat sebesar 109 juta. Harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar 91 juta. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18 juta. Nah, 18 juta ini didapat dari hasil selisih antara nilai buku obligasi PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 109 juta dikurangi dengan harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar 91 juta. Dari perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keuntungan itu dapat dimasukkan dalam laba rugi konsolidasi sebagai keuntungan dan pelunasan obligasi. Selanjutnya untuk permintaan yang ketiga yaitu ayat jurnal metode ekuitas dasar pada tahun 2011. Di sini ada transaksi yang ke-19 yaitu kas sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 24 juta. Nilai dari kas dan investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta itu didapat dari nilai dividen sebesar 30 juta dikali dengan 80%, hasilnya 24 juta. Kemudian untuk transaksi yang ke-20 yaitu investasi pada saham PT Anak di debit sebesar 40 juta, pendapatan dari anak perusahaan di kredit sebesar 40 juta. Untuk nilai investasi pada saham PT Anak dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta itu didapat dari nilai laba bersih untuk PT Anak sebesar 50 juta dikali dengan 80%, hasilnya 40 juta. Dengan ayat jurnal tersebut diperoleh saldo akhir akun investasi sebesar 256 juta pada akhir tahun 2011. Kemudian kertas kerja konsolidasi tahun 2011. Ayat jurnal eliminasi berikut terdapat dalam kertas kerja sebagai berikut. Transaksi yang ke-21, pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 40 juta, dividen diumumkan pada kredit sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. 16 juta ini didapat dari selisih antara pendapatan dari anak perusahaan 40 juta dikurangi dengan dividen diumumkan sebesar 24 juta, hasilnya 16 juta. Kemudian untuk transaksi yang ke-22 yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 13 juta 600 di debit, dividen diumumkan di kredit sebesar 6 juta, kepemilikan minoritas di kredit sebesar 7 juta 600 di kredit. 13 juta 600 untuk nilai pendapatan kepemilikan minoritas itu didapat dari 50 juta dikali dengan 18 juta kemudian dikali dengan 20%. Hasilnya 13 juta 600. Dan untuk kepemilikan minoritas sebesar 7 juta 600 itu didapat dari selisih antara nilai pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 13 juta 600 dikurangi dengan nilai dividen diumumkan sebesar 6 juta, hasilnya 7 juta 600 ribu. Kemudian untuk transaksi yang ke-23, saham biasa pada PT Anak di debit sebesar 200 juta, saldo laba pada tanggal 1 Januari di debit sebesar 100 juta, investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 240 juta, kepemilikan minoritas sebesar 60 juta pada kredit. Kemudian untuk transaksi utang obligasi, transaksi yang ke-24 yaitu utang obligasi di debit sebesar 100 juta,
premi utang di debit sebesar 9 juta, investasi pelunasan pada PT Anak sebesar 91 juta, sehingga dapat mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan di kredit sebesar 18 juta. Untuk ayat jurnal kertas kerja transaksi yang ke-21 tadi, mengeliminasikan perubahan dalam akun investasi selama tahun 2011, bagian induk perusahaan atas laba bersih anak perusahaan, dan dividen yang diakui oleh PT Induk selama tahun berjalan, laba sebesar 13.600.000 itu didapat dari nilai yang dialokasikan ke pemilikan minoritas dalam air jurnal yang transaksi yang ke-22 dapat dihitung sebagai berikut. Untuk laba bersih PT Anak sebesar 50 juta, keuntungan dan pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18 juta, laba bersih direalisasikan PT Anak sebesar 68 juta. 68 juta ini didapat dari nilai laba bersih PT Anak sebesar 50 juta ditambah dengan keuntungan dan pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18 juta, hasilnya 68 juta. Bagian pemegang saham minoritas sebesar 20%, bagian laba kepemilikan minoritas sebesar 13 juta 6. Selanjutnya untuk kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2011, pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku. Untuk total PT Induk kredit untuk penjualan, pendapatan dan anak perusahaan, keuntungan pelunasan obligasi, total kreditnya sebesar 440 juta, untuk PT Anak total kreditnya sebesar 200 juta, untuk total konsolidasinya sebesar 618 juta. 618 juta ini didapat dari penjualan, total konsolidasi sebesar 600 juta ditambah dengan total keuntungan pelunasan obligasi sebesar 18 juta. Kemudian total debit antara harga pokok penjualan, penyusutan dan amortisasi beban lain beban bunga pada PT Induk sebesar 260 juta. Kemudian total debit dari PT Anak sebesar 149.200.000, total konsolidasi pada debit sebesar 409.200.000. Kemudian untuk pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 13.600.000. Laba bersih dibawa ke depan untuk PT Induk sebesar 180 juta, pada PT Anak sebesar 50.800.000, untuk debit sebesar 53.600.000. 53.600.000 itu didapat dari pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta dikurangi dengan pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 13.600.000, hasilnya 53.600.000. Kemudian total konsolidasi sebesar 195.200.000 itu didapat dari hasil total debit sebesar 208.800.000 dikurangi dengan 13.600.000, hasilnya 195.200.000. Untuk saldo laba pada tanggal 1 Januari untuk PT Induk sebesar 300 juta, untuk PT Anak sebesar 100 juta, eliminasi di debit sebesar 100 juta, konsolidasi sebesar 300 juta, laba bersih sebesar 180 untuk PT Induk, untuk PT Anak sebesar 50.800.000, untuk eliminasi pada debit sebesar 53.600.000, kredit sebesar 18 juta, konsolidasi sebesar 195.200.000. Jadi total keseluruhan untuk PT Induk, PT Anak, eliminasi untuk debit, kredit, serta total konsolidasi itu hasilnya seimbang. Untuk kredit, untuk debit sebesar 1.670.000 dan untuk PT Anak sebesar 849.000, dan untuk konsolidasi pada debit sebesar 2.172.000
dan untuk kredit pada PT Induk sebesar 1.670.000 dan untuk PT Anak sebesar 849.000 dan untuk eliminasi untuk debit sebesar 462.600 dan untuk eliminasi pada kredit sebesar 462.600 dan untuk konsolidasi pada kredit sebesar 2.172.000. Selanjutnya untuk laba bersih konsolidasi pada tahun 2011. Laba bersih konsolidasi tahun 2011 sebesar 194.400.000 ditunjukkan dalam kertas kerja figur 8-2. Jumlah ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Untuk laba operasi tersisa pada PT Induk sebesar 140 juta pada kredit, bagian PT Induk atas laba PT Anak sebesar 50 juta pada debit, laba bersih PT Anak pada debit sebesar 18 juta, keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi pada debit sebesar 68 juta, laba direalisasi pada PT Anak sebesar 80%, bagian profesional PT Induk pada kredit sebesar 54.400.000, laba bersih konsolidasi tahun 2011 sebesar 194.400.000. Kemudian untuk kepemilikan minoritas pada tahun 2011, untuk nilai buku PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar saham biasanya sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, total nilai buku yang dilaporkan saham biasa ditambah saldo laba sebesar 320 juta, keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi sebesar 18 juta, nilai buku direalisasi pada PT Anak sebesar 338 juta, bagian pemegang saham minoritas sebesar 20%, kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 67.600.000. 67.600.000 itu didapat dari nilai buku direalisasi PT Anak sebesar 338 juta dikali dengan bagian pemegang saham minoritas sebesar 20%.